di Syam. Ya, di zaman Nabi Musa. Artinya Allah Alam mungkin setelah keluar dari Mesir. Bisa jadi setelah keluar dari Mesir. Ya, karena atau di Mesir, Allah Alam. Yang jelas harta yang begitu banyak dibenamkan ke bumi, ya, dibenamkan ke bumi. Atau jenis yang kedua, sebahagian orang kalau mendapatkan nikmat dia kata memang saya layak mendapat nikmat ini. Saya memang berhak mendapatkan nikmat ini. Nah, ini juga tak boleh. Ya. Jadi kita merasa ini kita memang layak, ini pun tidak boleh, ya. Maka dalam bab ini, bab yang ke-48, ya, dibawakan firman Allah Ta'ala, walain adabna rahmatan minna min ba'di dharra amassanhu la yaqulanna hadza li. Jika kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari kami, sesudah ditimpa kesulitan, pastilah dia akan mengatakan ini adalah hakku. Nah, ini dia merasa bahwasanya dia berhak mendapatkan sesuatu karena dia, bukan karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya Imam Mujahid menafsirkan ayat ini, ya, hada bi'amali wa ana mahququn bihi. Ini adalah karena usahaku. Aku adalah orang yang berhak mendapatkannya. Ibnu Abbas mengatakan yuridu min indi. Ini adalah dari diriku sendiri. Ya. Ini adalah dari diriku sendiri. Jadi orang ini menyangka bahwa dia mendapatkan sesuatu nikmat sesudah kesulitan itu semata-mata memang karena dia layak mendapatkannya. Ya. Dia layak menjadi orang businessman, dia layak menjadi orang berjaya dalam usaha dia, dalam pekerjaan dia, dalam segala macam. Kan yang dia layak, bukan. Sekali lagi ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memudahkan sebab tersebut sehingga menjadi akibat. Demikian juga keadaan yang kedua. Jadi kalau yang pertama ini dia menisbatkan kepada dirinya, yang kedua yaitu kepada usaha dia, seperti perkataan Qarun dalam surat Al-Qasas, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, sungguhnya aku diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Ya, Qatada menafsirkannya maksudnya karena pengetahuan tentang cara-cara berusaha. Ahli tafsir yang lain mengatakan karena Allah mengetahui aku adalah yang patut menerima harta kalian ini. Ini mana ucapan Mujahid. Ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertama mengakui dengan hati kita bahwasanya nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan lisan kita, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup itu. Dan yang ketiga, bahwasanya kita menggunakan nikmat tersebut di dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya bersyukur, ya. Mengakui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan menggunakan nikmat tersebut di dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contohnya kesehatan, kita mengakui bahwasanya inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita. Ya, kita alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Berapa banyak orang di hospital, ya, dalam sakit yang begitu parah. Demikian juga, kemudian badan kita yang sihat ini kita gunakan untuk hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, kemudian penulis membawakan hadis yang panjang, ya, dari Abu Hurairah, hadis yang sahih. Di sana dikisahkan di zaman Bani Israel ada 3 orang, ya. Yang pertama orang ini belang, dia ada penyakit lah di kulit, ya. Kulitnya belang, ada putihnya, ada macam-macam putih, macam penyakit lepra lah, mungkin seperti itu. Supak. Ada yang kita katakan si belang, kedua si botak, yang ketiga si buta. Di zaman Bani Israel itu ada tiga orang ini, ya. Si belang, si botak, dan si buta.
Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menguji tiga orang ini, ya, apakah bersyukur atau tidak. Maka Allah mengutus malaikat, ya, kepada orang ini. Maka datang kepada yang pertama, si belang. Ya, bagaimana keadaanmu? Apa yang kau inginkan? Ya, maka dia mengatakan, aku ingin rupa yang bagus, rupa yang elok, kulit yang indah. Ya, supaya saya tak dihina-hina oleh orang ini, karena saya punya kulit yang jelek seperti ini. Ya, maka oleh malaikat tersebut, ya, diusap orang tersebut sehingga dia sembuh dari penyakitnya. Kulitnya menjadi indah, hilang penyakitnya. Kemudian dia ditanya, apa harta yang kau inginkan? Dia katakan, aku ingin unta. Maka diberikan unta hamil. Ya, untanya sedang hamil. Ya, kemudian dikatakan oleh malaikat tersebut, semoga Allah memberkahi engkau dengan untanya ini. Ya, ya, diberikan unta yang sedang hamil. Kemudian malaikat itu datang kepada yang kedua, kepada si botak, ya, yang tak ada rambutnya. Dikatakan, apa yang kau inginkan? Dia menjawab, aku ingin rambut yang baik, rambut yang indah, supaya tidak diejek-ejek lagi oleh manusia, oleh orang-orang. Maka diusaplah kepalanya dan sembuhlah orang tersebut dari penyakitnya. Kemudian ditanya, apa yang harta yang kau inginkan? Dikata sapi, ya. Maka diberikan sapi yang hamil, yang bunting. Kemudian dikatakan, semoga Allah memberkahi engkau pada sapinya ini, ya. Kemudian malaikat itu datang kepada yang ketiga, kepada si buta, ya. Sama dikatakan, apa yang kau inginkan? Maka si buta menjawab, saya ingin Allah kembalikan penglihatan saya, ya, sehingga saya bisa melihat kembali orang-orang. Maka diusaplah wajahnya sehingga dia bisa melihat, si buta ini. Kemudian dikatakan, apa yang kau inginkan? Dia mengatakan kambing, ya. Maka diberikanlah kambing yang hamil pula, ya. Kemudian didoakan mendapat keberkahan. Maka singkat cerita, yang pertama si belang ini, yang penyakit sopa ini, dia menjadi banyak unta dia sampai 1 lembah. Kemudian juga si botak ini juga menjadi banyak sapinya sampai 1 lembah. Dan si buta ini juga, menjadi banyak kambingnya sampai satu lembah, ya. Kemudian Allah mengutus lagi malaikat untuk menguji tiga orang ini, ya. Maka malaikat pun datang kepada yang pertama, si sopak tadi, dalam rupa dia. Jadi sebagai orang yang punya penyakit sopak, dia mengatakan, malaikat ini, aku ni orang miskin, kehabisan bekal, ya. Tidak ada yang bisa, saya ingin melanjutkan perjalanan. Maka tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah kemudian. Nah, kita ingat di sini, ya. Dalam kisah ini disebutkan malaikat mengatakan, ya, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah kemudian engkau. Nah, dengan kata-kata apa? Kemudian, ya, di sini katanya, fala balagha liyal yawm illa billah tsumma bika. Ya, tidak ada yang bisa menyampaikan saya dalam perjalanan ini kecuali Allah kemudian engkau. Saya minta, ya, kata malaikat ini, saya minta kepada engkau yang telah Allah berikan kepadamu kulit yang bagus, harta yang banyak, 1 unta saja, supaya saya bisa melanjutkan perjalanan. Ya, ini malaikat diingatkan dia, ya. Pertama rupanya dalam bentuk rupa orang sopak. Kemudian diingatkan lagi, saya minta kepada Allah yang telah menjadikan kehidupan ini yang baik seperti ini, hilang penyakitmu, 1 unta saja supaya saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Maka dia mengatakan, al-huquq katsirah. Dikatakan, oh, banyak sekali tanggungan saya ini tak bisa, tak dikasih orang tersebut. Dikatakan, sini sudah banyak sekali, bukan hanya engkau saja yang mau saya kasih, masih banyak yang lain, ya. Maka malaikat ini mengatakan, oh, ka'anni a'rifu, seakan-akan ini saya kenal sama engkau, ya. Bukankah engkau ini dulu pernah punya penyakit sopak sehingga orang merasa jijik kepada engkau, lalu Allah memberikan kekayaan? Maka dia membantah, kekayaan ini aku dapatkan dari nenek moyangku. Dia sudah jadi membantah, ya, mengingkari nikmat Allah yang telah diberikan kepada dia. Maka malaikat mengatakan, kalau engkau dusta,
niscaya Allah kembalikan. Semoga Allah kembalikan engkau kepada keadaanmu yang dahulu, ya. Kemudian datang kepada si botak, ya, sama seperti tadi. Dia dalam rupa botak juga, tak ada rambutnya. Dikatakan demikian, saya minta satu sapi saja, ya, untuk supaya saya bisa melanjutkan perjalanan. Dia pun menjawab seperti temannya tadi, seperti si sopak tadi, ya. Maka pun dia didoakan dengan hal yang sama, ya. Semoga kalau engkau berdusta, Allah kembalikan engkau kepada keadaanmu. Yang ketiga, dia datang, malaikat ini Allah utus kepada si buta, ya, orang yang buta tadi, ya. Dia mengatakan, aku ni orang miskin, ya, sedang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, maka tidak ada yang bisa menolong saya untuk melanjutkan perjalanan kecuali Allah. Kemudian engkau, saya minta kepada Allah, saya minta kepada engkau yang telah memberikan, yang Allah berikan kepadamu penglihatan setelah engkau buta, satu sapi, satu kambing saja, supaya saya bisa melanjutkan perjalanan. Maka dia mengatakan, orang ini betul, dulu saya ini buta, ya, dulu saya ini buta, kemudian Allah kembalikan kepada saya penglihatanku. Maka dikatakan, ambil saja berapa